Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa peristiwa penting yang Anda ketahui pada hari Jumat? Apakah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jika kamu menjawab benar, maka sebaiknya kamu tetap menonton tayangan ini. Dan mari bersama belajar Islam secara lebih dalam. Karena jawabannya salah. Umat Muslim mungkin belum sepenuhnya tahu jika pada hari Jumat, seorang khalifah telah diciptakan dan dikirimkan oleh Allah ke bumi. Bukan Nabi Muhammad SAW, sebab beliau lahir di hari Senin. Namun Nabi Adam alaihissalam. Selama ini kita tahu jika Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Namun siapa sangka jika ada yang lebih dulu diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Apa hal istimewa makhluk tersebut dari Nabi Adam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ada pesan menggetarkan hati yang diserukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat saat menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 30. Dari ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada malaikat bahwa ia akan menciptakan sebuah makhluk yang berasal dari tanah liat kering dan berasal dari lumpur hitam. Namun jika ayat tadi diamati kembali, malaikat seakan-akan protes karena tidak diberi kesempatan menjadi khalifah. Padahal melihat track record mereka, sama sekali tak ada kerusakan ataupun kerugian yang pernah diperbuat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab jika ia mengetahui apa yang malaikat tersebut tidak ketahui. Kemudian karena tak bisa melawan perintah Allah, para malaikat pun diperintahkan untuk mengumpulkan tanah liat dan menghadapkannya pada Sang Pencipta. Perlahan-lahan, tanah liat yang berasal dari lumpur hitam dan berbau tidak enak tersebut terbentuk. Yang awalnya hanya seonggok tanah, kemudian Allah beri bentuk melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sangat sulit untuk diterima logika manusia. Namun, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nabi Adam tak langsung menjadi sosok dewasa. Ia harus menunggu selama 40 malam dan berwujud jasad. Di masa-masa tersebutlah, iblis mulai iseng mendatangi beliau dan menendangnya dengan kaki. Tak lama kemudian, suara Nabi Adam terdengar jelas, seperti suara tembikar yang dipukul. Hal ini tergambarkan dengan jelas dalam Al-Quran. Dari tanah kering seperti tembikar. Al-Quran, Surah Ar-Rahman, ayat 14. Kenapa Al-Quran menyebutnya menyerupai tembikar dan keras seperti telah dipanggang? Usut punya usut. Ternyata suara tersebut memang mirip tembikar yang berbentuk rongga dan tidak berisi. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyebutkan tentang penciptaan manusia dari tanah liat. Hal ini bukan tanpa alasan. Dalam tafsir Al-Hijr, dijelaskan jika tanah liat yang dipanggang dengan bara bertujuan agar ia tetap bersatu dan tidak bercerai-berai. Sama halnya dengan manusia. Mereka memiliki nafsu makan, minum, hasrat untuk kawin. Dengan begitu, diri mereka akan lebih terpelihara, melanjutkan hidup sampai akhirnya memiliki keturunan. Iblis yang melihat ciptaan tersebut tak henti-hentinya penasaran dengan sosok Nabi Adam saat itu. Ia lalu memasuki mulut Nabi Adam dan keluar dari duburnya, lalu masuk kembali dari dubur dan keluar dari mulutnya. Iblis memang sejak awal telah dendam kepada Nabi Adam. Mereka pun mengatakan, jika saja iblis menguasai Nabi Adam, maka mereka tidak akan segan membinasakan Nabi Adam. Dan jika pun Nabi Adam menguasai iblis, iblis dengan pongahnya mengaku akan tetap membangkang kepada Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan sebagian ruh kepada tubuh Nabi Adam. Dan tiupan tersebut berubah menjadi daging dan darah. Lalu ketika tiupan sampai pada bagian pusar, Nabi Adam merasakan tubuhnya dan tak bisa menahan haru karena sangat kagum dengan apa yang Allah ciptakan. Dan ketika roh tersebut sudah menyentuh bagian otaknya, Nabi Adam tiba-tiba bersin dan mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
Lalu Allah menjawabnya dengan firman, "Hai Adam, Tuhanmu merahmati kamu." Roh pun mendatangi Nabi Adam, dan seketika kedua matanya terbuka. Nabi Adam pun bangkit berdiri sebelum roh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya sampai kedua kakinya. Namun upayanya untuk berdiri gagal. Ia pun berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba." Tapi Allah menjawab, "Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." Tepat hari Jumat, Nabi Adam pun tercipta. Dan hari ini merupakan hari bersejarah karena episode kehidupan Nabi Adam alaihissalam pun dimulai dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari yang sama Adam dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itu juga Adam diturunkan dari syurga ke bumi, dan pada hari itu pula kiamat akan terjadi. Wujud Nabi Adam terukir sempurna. Sebagai Muslim, kita memang meyakini jika Nabi Adam adalah nenek moyang kita. Lalu apakah secara fisik memang menyerupai manusia saat ini? Nabi Adam alaihissalam nyatanya sangat berbeda dengan apa yang kita temui di dunia. Tinggi badannya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi dari kita semua. Nabi Adam diketahui memiliki tinggi 60 hasta atau sekitar 18 meter. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Allah pun menghadiahkan syurga kepada Nabi Adam untuk tinggal bersama istrinya, Siti Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di syurga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 19. Namun ada satu hal yang mengejutkan Nabi Adam dan membuatnya tercengang. Ketika Nabi Adam sudah mendapatkan posisi makhluk nomor 1 dan pertama di dunia, ternyata ada makhluk lain yang lebih dulu tercipta darinya. Makhluk tersebut adalah Nur Muhammad atau nama Muhammad. Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, "Wahai Muhammad, kedua orang tuaku akan menjadi jaminanku. Mohon katakan padaku, apa yang diciptakan Allah Ta'ala sebelum semua makhluk ciptaan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya sebelum Rabbmu menciptakan lainnya, Dia menciptakan dari nurnya, nur nabimu." Di hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdur Razak radhiyallahu an, yang diterimanya dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah yang mula-mula sekali Allah jadikan?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu adalah nur nabimu dari nurnya." Nur tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satu bagiannya adalah membuat langit, bumi, dan jin serta api. Tak hanya itu, nur tersebut juga mengalir menjadi cahaya tauhid bagi kaum beriman. Dan yang terakhir adalah cahaya dari Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh ini diciptakan 360.000 tahun dan dilengkapi dengan banyak kemuliaan, mahkota kesucian, dan kedekatan kepada Sang Pencipta. Dipasangkan dan diberi nama Habibullah, yakni kekasih Allah. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Liya Al-Fatawi menjelaskan jika ternyata memang Nabi Adam pernah berwasiat kepada Nabi Syed agar setiap berzikir jangan lupa untuk menyertakan nama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lalu hadis Imam At-Tabrani yang diriwayatkan dari Imam Qatadah juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akulah Nabi pertama yang diciptakan dan yang paling akhir diutus." Hal ini menjelaskan bahwa nama Muhammad sudah ada sebelum adanya manusia. Bahkan nama Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam Al-Quran sebelum nabi-nabi sebelumnya, dan memberi kabar gembira dengan kedatangan Rasul setelahku bernama Ahmad. Begitupun dengan Nabi Musa alaihissalam yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar termasuk ke dalam umat Muhammad. Nabi Musa menyebutnya dengan nama Ahmad. Al-Quran, Surah Asy-Syaff, ayat 6. Sahabat beriman,
Apakah Anda pernah mendengar informasi ini sebelumnya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.